Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di bab 8, pengembangan web dengan aplikasi framework CodeIgniter. Jadi, apa itu CodeIgniter? Yaitu kerangka pengembangan aplikasi dalam membangun web yang menggunakan PHP. Jadi, bisa lebih mudah karena dia object oriented. Di mana kita download framework ini? Bisa Anda masuk di codeigniter.com, Anda ketikkan, kemudian versinya sekarang ini sudah versi 4.02. Kalau di modul itu, kalau Anda ingin sama seperti modul, bisa download yang versi sebelumnya di versi 3.19 kalau ini sudah 11 dan sudah keempat karena ini masih development masih dikembangkan. Jadi kita pakai yang ini dulu, yang stabil, yang CodeIgniter 3.1. Kita klik download. Ini filenya tidak terlalu besar, jadi cepat. Kemudian hasil download Anda bisa Anda ekstrak. Ini isinya adalah di sini. Nah, ini aja yang di copy, ada aplikasi, sistem, user guide, dan lain-lain. Anda copy di htdoc. htdoc silahkan diberi folder baru, dibuat folder baru. Karena saya sudah punya CI, CodeIgniter, misalkan aplikasi. Paste di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba di localhost. Jangan lupa sudah diaktifkan SAM-nya. Kita ketikkan localhost, kemudian tadi CI aplikasi. Ya, ini membacanya. Halaman ini muncul dari alamat file welcome message PHP di dalam view aplikasi, di mana controllernya ada di dalam welcome, jadi kelas welcome. Ya, kita buka untuk editornya di Sublime seperti biasa. Pastikan di sini di htdoc CI aplikasi. Sebelum masuk ke penjelasannya, di dalam sini ada banyak folder yang sudah kita kopikan tadi dari CodeIgniter. Ada application, system, user guide, kemudian ada yang lainnya. Nanti kita akan banyak masuk di folder application. Di dalamnya ada case, config, controller, core, helper, dan lain-lain. Yang nanti ada hubungannya antara pengertian MVC, yaitu model, view, dan controller. Oke, ini penjelasan MVC-nya. Kalau di modul, Anda bisa perhatikan ada user, itu request ke controller. Controller nanti bisa menampilkan langsung di view. Tapi kalau ada database-nya, dia akan masuk ke model untuk mengembalikan responnya. Jadi controller menangani interaksi request dari user. Jika ada pengelolaan database, maka akan dikirim ke model. Jika tidak ada, akan langsung di view. Review menampilkan antarmuka, dan model nanti yang bertugas sebagai CRUD-nya create
create, update, dan delete database. Oke, settingan awal Anda boleh masuk di sini, masuk di folder config. Anda buka di config, di base URL-nya di dalam config. Ini Anda kopikan localhost jadi aplikasinya. Kemudian ini index, nanti kita hapus kalau kita sudah pakai mode rewrite untuk HT access menghilangkan index. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kalau Anda perhatikan di halaman awal, yaitu tadi yang saya jelaskan, file message welcome message PHP ada terletak di dalam folder view, dia jadi index. Kemudian di sini dia dipanggil oleh controller welcome. Seperti saya katakan tadi, kalau tidak butuh database dia akan masuk di sini lewat controller dulu, kemudian ditampilkan di view. Tapi kalau ada database dia akan dilewatkan ke model dulu. Nah, karena ini hanya tampilan ini, maka kita bisa lihat pasti di sini di dalam folder view ada welcome message PHP. Kita cek di view, ada ini. Nah, ini tulisan yang ada di sini adalah yang muncul di sini. Jadi misalkan saya tambahkan, itu akan muncul di sini. Kemudian ini didapatkan dari controllernya. Controllernya ada di folder controller welcome PHP. Jadi dia adalah bentuknya kelas welcome, extend dari kelas JController. Kemudian dia membuat metode atau function yang isinya this load view welcome message. Misalnya ini saya ganti itu tes halaman. Nah, ini bisa reload. Nah, ini munculnya ini karena dia tidak dilarikan ke sini, ke view welcome message. Jadi langsung muncul di halaman tersebut. Nah, sekarang kita coba lagi, misalnya di sini kita load view yang lain. Kita misalkan membuat di sini file halo. Misalkan kita save, maka kita harus membuat di view itu file name yang bernama halo PHP. Ya, misalkan ini adalah halaman halo Oke, ya. Kita coba. Nah, ini adalah halo PHP yang diambil dari dalam folder ini views, tapi yang halo PHP karena ini hubungannya dengan controller yang memanggil di welcome-nya ini this load view tapi halo ya. Jadi indeksnya yang muncul nanti halo. Jadi kalau Anda nulis di sini sebenarnya ini dia di dalam folder kelas welcome itu folder welcome, kemudian index. Jadi welcome, kemudian ini adalah indeksnya, atau tadi Anda bisa tulis. Kalau ini langsung ini tidak bisa karena di tengahnya ini harus ada tambahan indeks PHP. Indeks
PHP. Nah, ini dia baru bisa. Tapi kalau ingin dihilangkan, di sini ada caranya supaya ini tidak terlalu banyak. Ini kalau nanti ada beberapa folder di dalamnya, indeks PHP-nya kita hilangkan. Caranya Anda bisa buka dokumentasi di CodeIgniter atau di modul sudah saya tuliskan itu, nanti bisa ditulis di sini. Kita akan ditulis di sini. Itu namanya htaccess. Enter. Nah, ini di copy aja. Kemudian dibuat folder baru di luar, artinya di rootnya di CI aplikasi, new file, kita save as titik htaccess. Kalau ini sudah masuk di config, aplikasi config, ini dihapus. Nah, ini kita coba. Welcome. Nah, ini sudah bisa. Jadi kita tidak usah pakai tulisan tengah indeks PHP. Mungkin di modul masih pakai itu, nanti bisa dihilangi dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita akan memakai model ya. Jadi tadi hanya menampilkan misalnya dari controller yang bernama kelasnya welcome. Di sini welcome PHP itu isinya kelas welcome yang memanggil load view hello. Hello ada di folder view dengan nama hello. Jadi yang dipanggil adalah tulisan ini. Maka ketika kita ketikkan di sini indeksnya keluarnya yang ada di hello PHP. Kemudian kita coba membuat database, kemudian kita coba tampilkan database kita panggil lewat model. Jadi pertama kita buat database seperti di modul itu. Tentu saja membuatnya di phpMyAdmin. Nah, di sini karena saya sudah punya misalkan tabel mahasiswa atau mahasiswa, ya kita buat baru lagi aja. Misalnya Anda buat baru database, nanti Anda boleh sama seperti modul di PMHS atau kita klik new di PMHS 2, create, kita beri tabelnya TPMHS, kolomnya 4 aja. Kita tulis ini ID, email, dan auto increment ID, nama orang 30, NPM,
08 alamat pacar 30. Kita save. Kemudian kita ada ID, nama, NPM, alamat. Kita isi aja, isinya di sini dulu. Nanti kita hanya coba manggil di ID-nya kosongi. Misalkan Aris NPM 17 67001, kemudian alamat Semarang, dan ada lagi Joko 17 67 salah 3. Oke. Jadi sudah kita buat Aris dan Joko. Kalau kita cek di sini sudah ada isinya. Ingat nama DB-nya, DB MHS2, DB MHS. Ya, selanjutnya karena kita sudah punya database, kemudian kita mau menampilkan data itu di dalam salah satu halaman view-nya, yaitu nanti kita buat V mahasiswa, VMHS. Maka kita harus setting dulu beberapa di sini, yaitu yang pertama di aplikasi yang di config auto load ada database, maka di sini ada libraries-nya, kita tambahkan database. Di sini ada arraynya database, email, sessionnya enggak usah. Kemudian di sini ada URL, nah ini nanti kita buat modelnya, filenya namanya MHS, MHS. Jadi namanya itu. Save. Konfigurasi lainnya di database. Nah, di sini nama username-nya kalau belum pernah diganti, root kosong. Nah, ini nama database-nya, ingat tadi DBMHS2, atau kalau Anda DBMHS ya, HS. Save. Oke. Ya, langsung ke codingannya. Kita masuk ke controller welcome PHP. Kalau di modul kita ganti nama filenya, nama ini welcome diganti hello, ini isinya dia tinggal manggil alamatnya di mana tuh. Misalkan kalau kita ingin nanti view-nya adalah VMHS nama filenya, atau nanti di view-nya VMHS, karena database jadi kita harus punya modelnya kita harus punya kelas kita beri nama MHS ya, biar memudahkan model V view. Jadi kita punya, nanti kita buat, jadi kita lempar dulu ke sana, nanti kita baru buat modelnya. Jadi kita ketikkan this, jadi sebelum ke view dilempar dulu di sini di model dengan nama ini, kita nanti beri nama MHS ya.
Kemudian apa yang di dalam MMHS itu nanti ada fungsi atau metode kita beri nama getData. Jadi di sini kita panggil juga this get. Nah, ini nama fungsinya, misalkan get. Sorry, ini MMHS, jadi dia manggil MHS ya, MHS panggil get data. Nah, ini fungsi. Ini kita beri nama variabel, jadi data variabelnya mahasiswa. Nah, nanti datanya dipanggil di view, jadi di sini ditambahkan data. Oke, kita save. Sekarang kita buat yang model. Jadi di dalam model, karena ini kita MMHS, kita harus klik model, klik new file. Jadi untuk model itu sama seperti ini. Kita hapus, tapi di sini nama modelnya adalah, nah ini kita harus simpan dulu, save MHS ya, biasanya kelas itu huruf besar diawali kemotis ya, tapi ini nah, MHS extend CI model, karena ini model. Kemudian ini komen ini dihapus. Yang ini saya tadi dari yang controller supaya Anda bisa tahu ini membuat kelas, tapi untuk model bukan untuk controller. Nah, ini fungsinya index, ini diganti dengan fungsi yang tadi dipanggil yaitu getData. Yang tadi di controller kita tentukan bahwa di sini kita butuh getData. Kemudian di sini kita, jadi M ini untuk memanggil, jadi memanggil database-nya. Jadi yang dipanggil kita harus tahu namanya. Jadi nama database-nya kita harus tahu dan nama tabelnya. Jadi this database kita ambil get. Nah, ini nama database-nya. Nama tabelnya. Tabelnya TB MHS. Kemudian hasilnya nanti ditangkap dalam bentuk array. Harus ada nilai kembalian return this TB. Oke, jadi langkah ini untuk mengambil data. Kemudian terakhir di view kita buat file baru, kita save. Tadi di controller kita panggilnya dengan nama VMHS PHP. Oke, di sini kita tes dulu apakah bisa. Nanti kalau ada print R ini untuk menampilkan arraynya tadi yang sudah di grab diambil. Kita coba lihat. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi ada ID, arrays, ini npm, alamat, kemudian 2 coba. Ini sudah bisa diambil, berarti ini sudah jalan. Tinggal kita di tampilannya diperbaiki, kita buat tabelnya, kemudian kita masukkan data ini ke tabel. Oke. Ya, sekarang kita mulai buat tabel dan datanya bisa masuk ke situ. Tabel seperti biasa, jangan lupa mata kuliah desain web. Jadi HTML biasa dulu.
kemudian ini tabel mahasiswa, bodinya itu tabel tabel heading, nama, kemudian alamat, NPM, kemudian tabel row, tabel data, ya. Jadi kita nggak akan manggil manual, nggak akan nulis manual, tapi kita panggil data. Karena tadi sudah bisa, kita pakai for each ya. Jadi PHP ini untuk memecah arraynya. For each itu rumusnya kalau Anda tab, tadi tab variabel harus diberi nama baru, misalkan MHS. Terus ini kalau nanti tutupnya sampai bawah ini tak hapus, ganti titik 2. Kemudian n-nya di sini. N for each. Ya. Kemudian di sini Anda bisa masukkan PHP-nya, yaitu memanggil per field, yaitu mulai dari di sini kita panggil MHS, nama, copy aja. Ini NPM, ini save. Jadi ini di looping, reload. Nah ini udah muncul, jadi ada tabel data mahasiswa, belum bagus tampilannya, belum ada bootstrap, belum ada CSS-nya. Jadi ini paling tidak sudah muncul. Jadi misalnya kalau di sini database-nya Anda tambah lagi, ini tambah ID 15.6 Jakarta. Dengan dia nyimpan, kemudian tampil di reload aja. Nah ini sudah muncul. Jadi begitu untuk code igniter pengenalan ini, nanti lebih detailnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.